Di dalam situasi di mana begitu banyak aliran gereja, sering orang menjadi bingung yang benar mana, gitu kan? Karena banyak yang klaim saya yang paling benar, ya. Ada yang mengatakan, wah, ternyata betul-betul kalau dilihat ajarannya ajaran beda, teriak-teriak menyalah-nyalahkan gereja, gitu. Ada yang gitu ya, ya. Dia mengatakan, oh, Tritunggal itu udah ada dalam Alkitab. Ada yang mengatakan, oh, dan macam-macam. Nah, dengan begitu banyaknya ajaran, ya, dan begitu banyaknya gereja, masing-masing aliran mengatakan saya paling benar. Padahal kalau dibanding, ajarannya itu saling bertentangan gitu loh. Saya dulu juga begitu. Jadi waktu saya masih muda, umur 20-an, saya sudah rajin pelayanan ya. Rajin pelayanan, rajin menginjil. Sampai suatu saat saya merasa tersandung. Ketika itu waktu saya punya persekutuan, saya cerita dulu supaya saudara tahu latar belakang saya. Saya punya di Keramat 5 di Jakarta itu ada banyak anak muda-muda itu yang ya kami adakan persekutuan doa, ya seumuran lah dengan saya waktu itu. Dan waktu itu tahun 70-an itu orang masih boleh mengabarkan Injil bebas di jalan-jalan, tidak jadi masalah. Waktu itu orang menyebarkan traktat itu tidak jadi masalah, nggak kayak seperti sekarang. Nah, saya ajak teman-teman saya ini. Setiap sore itu kami ke Monas dan saya khotbah di Monas. Saya khotbah di Monas, kalau ada orang yang mau percaya pada Yesus, langsung saya baptiskan, saya bawa ke Pantai Cilincing sana di Jakarta Utara. Dan saya baptiskan di sana. Ya udah itu saya lepas karena saya tidak prepare, gereja tidak perlu, yang penting sudah terima Yesus gitu. Ya banyak orang yang punya ide seperti itu. Sampai akhirnya ketika saya mulai ketemu dengan banyak macam-macam persekutuan, macam-macam aliran, ya aliran gereja, saya mulai menemukan, saya tadinya kan bukan Kristen ya, ya saya taunya ya pokoknya Kristen sama aja gitu, saya kira semua ajarannya sama gitu ya. Tapi mulai saya ketemukan pendeta ini khotbah ini, pendeta itu khotbah itu. Nah, mulailah saya bertanya pada teman-temannya yang senior. Saya tanya pada mereka, oh ini gimana loh, kok macam-macam ajaran begini? Oh enggak, kan Alkitab mengatakan kita ini seperti satu tubuh. Satu tubuh itu ada yang telinganya, ada yang matanya, ada yang hidungnya. Ya itulah apa penjelasan klasik dari banyak orang sekarang kan. Ya kita sama aja satu tubuh. Udah, selama itu saya terima, oke. Kalau kita satu tubuh. Tapi masih ada yang ganjel dalam pikiran saya. Nah, suatu hari, persekutuan saya itu kebanyakan anak-anak Manado dan anak-anak Ambon. Ya ada Tionghoanya, ada orang Jawanya, 1-2 gitu ya. Tapi kebanyakan adalah anak-anak Manado, anak-anak Ambon. Suatu hari itu ada seorang muda yang seumuran saya juga datang ke wilayah itu karena dia punya saudara di daerah itu. Lalu dia mengadakan persekutuan. Salah satu anggota dari persekutuan saya itu dipanggil untuk ikut. Namanya Joyce, perempuan. Tiba-tiba dia datang pada saya, dia menangis. Joyce, kenapa kamu nangis? Kamu tahu nggak si Jimmy itu? Jimmy yang mana? Itu yang baru datang dari Manado. Oh enggak, aku belum tahu. Nah, kenapa kamu nangis? Aku sakit hati loh. Kenapa kamu sakit hati? Tadi aku ikut persekutuan dengan dia. Nah, kami kan karismatik waktu ya. Jadi kami persekutuan karismatik.
Ya ada nubuat, bahasa lidah, ya gitu-gitu ya. Terus, nah, dalam persekutuan itu, katanya dia bilang, ada yang bernubuat. Dalam nubuat itu katanya Tuhan Yesus yang bicara. Nah, kamu dibilang, kamu dirasuki iblis, maksudnya saya. Dan persekutuan kamu itu persekutuan yang dikuasai oleh iblis. Saya sakit hati dong dibilang gitu. Oh, saya sebagai anak muda waktu itu ya hampir saja marah, tapi terus saya tahan. Ya udah, nanti kita berdoa nanti malam, saya bilang gitu. Akhirnya kita kumpulkan beberapa teman, kita berdoa. Nah, setelah kita berdoa, salah satu dari anggota kami tiba-tiba bernubuat. Dalam nubuatnya itu dia mengatakan bahwa si Jimmy itu dirasuk setan. Saya kaget. Loh, ini gimana? Nah, di situ mulai malam itu saya tidak bisa tidur. Yang jadi wasitnya siapa kalau gini, sepikiran saya? Mana? Saya tidak mau dibilang dari iblis, dia juga tidak mau dibilang dari iblis. Tapi yang bisa menjadi wasit bahwa ini dari Tuhan, ini dari iblis, siapa? Nggak ada. Nah, malam itu saya semalam sungguh saya tidak bisa tidur. Loh, ini kami baru anak-anak muda, anak-anak hanya persekutuan segini. Nah, kalau begitu banyak gereja dan masing-masing dituntun oleh Roh Kudus, tetapi ajarannya berbeda-beda, bagaimana ini menjelaskannya? Saat malam itu saya berpikir sendiri, ya mungkinlah Roh Kudus bertentangan dengan dirinya sendiri. Kalau sama-sama dari Roh Kudus. Itu pertama. Yang kedua, kalau Roh Kudus lalu namanya dalam pendeta-pendeta besar itu kan semua juga percaya bahwa mereka dipimpin oleh Roh Kudus gitu, dalam pikiran saya waktu itu. Nah, pendeta ini ajarannya berbeda dengan itu. Duh, kalau memang dua-duanya dari Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu bisa mengilhami pendeta yang satu begini, pendeta yang lain begitu? Mengajar yang begini, yang lain begitu. Apakah Roh Kudus pelupa? Saya bilang gitu dalam diri saya sendiri. Ada, mungkinlah Roh Kudus pelupa. Terus, saya pikir lagi, apakah Roh Kudus pembohong? Nggak mungkin lah. Dan akhirnya kesimpulan saya yang menakutkan waktu itu bagi saya, mungkin Roh Kudus itu tidak ada. Mungkin Roh Kudus itu tidak ada, itu bikinan orang semua. Wah, itu sangat yang menakutkan buat saya. Akhirnya kesimpulan saya sendiri. Kenapa? Karena semua mengaku dari mendapat pimpinan Roh Kudus, kok pada akhirnya semua ajarannya tidak ada satupun yang sama. Padahal kitab sucinya sama, Allah Bapaknya sama, Kristusnya sama, Roh Kudusnya sama. Ya seharusnya ajaran hanya satu, bukan macam-macam begini. Nah, akhirnya saya lapor lagi kepada teman-teman senior saya. Kok ini gimana sih? Aku jadi ragu-ragu loh, kok. Udahlah, nggak perlu ikut, yang penting iman. Ya nggak mau lah kalau iman itu membawa saya kepada kesesatan. Saya ingin jawaban, saya bilang gitu. Kamu terlalu banyak, kamu masih muda, jangan terlalu banyak berpikir begitu. Ya saya harus berpikir. Kalau ini menuntun saya kepada kesesatan, gimana? Saya bilang begitu. Saya tidak percaya tahu keterangan bahwa kita ini semua satu tubuh. Kenapa? Kok kalau satu tubuh, memiliki tubuh saya ini, meskipun ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, tetapi ada yang menyatukan dari semua yang beda-beda ini. Yang menyatukan itu adalah DNA saya atau jenis darah saya. Kalau saya punya jenis darah A di kepala, di hidung juga A, di tangan juga A, di kaki juga A, di semua tubuh ya A. Nah, saya gambarkan DNA itu adalah ajaran kok. Kalau memang kita gambarkan gereja ini sebagai tubuh.
Yang menyatukan adalah ajaran. Di mana adanya satu ajaran ini? Gereja Pantai Kosta yang satu dengan yang lain saja udah tidak satu ajarannya. Gimana itu satu tubuh? Belum lagi Pantai Kosta dengan Protestan yang klasik. Yang tidak sama ajarannya. Nanti Protestan dengan Katolik beda lagi. Nanti dengan Advent beda lagi. Nanti dengan Saksi Yehova tambah lagi beda. Aku tidak percaya kok sekarang keterangan itu, saya bilang itu. Lalu percaya, ya maaf saja kalau aku katakan. Sekarang saya berpikir begini loh. Mungkin kita memang bukan satu tubuh. Kita ini tulang-tulang kering di satu keranjangnya udah rusak. Saya dimarahin sama kok. Seniornya, kamu terlalu banyak berpikir begitu. Nah, sejak saat itu, saudara, saya sedih. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau benar. Tapi saya tidak tahu gerejamu yang benar yang mana. Saya percaya Engkau benar. Tapi saya tidak tahu gerejamu yang benar yang mana. Nah, di situ sampai berbulan-bulan saya menggumuli ini, saudara. Suatu hari waktu itu saya tinggal di Jalan Bangka di Jakarta sini, di tempat teman saya. Nah, di rumahnya itu rumahnya luas sekali. Itu ada pohon mangga di depannya itu. Saya duduk di pohon mangga itu, saya berdoa. Ya, kalau tak mau kembali kepada gerejanya, ya harus lihat sejarahnya, saya pikir gitu. Tapi waktu itu saya belum sekolah teologi ya, jadi pengetahuan saya nggak begitu banyak. Tahu saya kalau sejarah gereja ya di kitab Kisah Rasul gitu kan. Nah, waktu itu saya berdoa sambil berpuasa, Tuhan, saya nggak mau sesat. Saya ingin tolong supaya saya menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Gereja yang kau dirikan itu yang mana? Itu doa saya waktu itu. Terus saya buka Kisah Rasul pasal 1. Saya nggak menemukan jawaban. Kisah Rasul pasal 2. Pelan-pelan saya baca. Saya tidak menemukan jawaban. Akhirnya sampai kepada Kisah Rasul pasal 3 waktu itu. Coba ambilkan Alkitab. Pada jawabannya pada ayat yang mungkin tidak terduga-duga untuk semua orang. Kisah Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Stop. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Loh, ternyata gereja purba itu ada waktunya sembahyang. Bukan seperti yang saya lakukan sekarang. Semau-mau saya kapan mau sembahyang, menurut Alkitab, gereja purba itu ada waktunya sembahyang. Terus? Yaitu pukul 3 petang. Loh, kalau pukul 3 petang itu bukan sama dengan sembahyang asarnya orang Islam. Orang Islam kan sembahyang itu pukul 3 petang kalau sembahyang asar. Terus? Pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Iya, mau sembahyang. Ternyata gereja purba itu ada waktunya sembahyang dan waktunya tertentu, jam 3 petang. Terus waktu mulai saya berpikir, loh kok saya nggak pernah tahu ini. Kok nggak pernah saya dengar di gereja manapun. Kok nggak pernah saya diajarkan. Itu pikiran saya waktu itu. Dari situ, Tuhan kalau gitu, saya ingin kembali ke gereja yang ini. Gerejanya para rasul ini. Gereja yang masih mempraktekkan cara-cara sembahyang ada waktunya ini. Nah, bawalah saya ke sana kalau gereja itu masih ada, itu doa saya. Singkat cerita, saudara, akhirnya sampai bertahun-tahun saya tidak mendapat jawaban. Dari Jakarta, saya pergi ke Manado untuk melayani di Manado. Dari Manado, saya pulang lagi ke Indonesia, ke Jakarta. Akhirnya dari Jakarta itulah saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Korea Selatan untuk kuliah teologi di sana. Nah, di sana lebih kacau lagi saya waktu itu, karena sekolahnya itu secara teologi adalah Calvinis. Tapi dosanya ada yang karismatik. Wah, sudah tabrakan lagi secara teologi. Jadi saya umpamakan kalau
ada satu pertanyaan dan 5 dosen saya tanya, jawabannya pasti ada 7. Karena satu sama lain saling tidak sama gitu. Wah, saya tidak mendapat jawaban sekolah teologi, saya malah makin bingung gitu. Tapi saya tetap berdoa. Saya tetap berdoa, Tuhan, kalau gereja yang dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 itu masih ada, saya ingin bertemu. Nah, setahun menjelang wisuda saya di sekolah teologi di Korea ini, saya pergi jalan-jalan ke toko buku, di toko buku di kota Seoul, kota yang paling besar, toko buku yang paling besar di kota itu, namanya Jongno Sojok, toko buku Jongno, karena terletaknya di Jalan Jongno. Ya tentunya semua pakai bahasa Korea, ya saya bisa bahasa Korea kan, saya sudah hampir 5 tahun ya. Tapi tiba-tiba ada buku satu di pojok itu yang bahasa Inggris. Judulnya The Orthodox Church. Apa ini gereja ortodoks? Nah, dalam pengertian saya waktu itu, ortodoks itu kan kuno. Ortodoks itu kan kolot. Ortodoks itu kan terbelakang. Oh, ada gereja namanya begitu. Itu pikiran saya. Nah, saya nggak tahu apa ini aliran baru dari Amerika ya. Pikiran saya begitu ya. Akhirnya buku itu saya beli, saudara. Saya ingin tahu apa isinya. Dan saya bawa ke asrama saya baca, saya kaget. Buku ini menjawab pertanyaan saya. Ternyata buku ini menjelaskan sejarah gereja sejak zamannya para rasul, abad pertama diceritakan di buku ini. Abad pertama ada apa, abad kedua ada apa, abad ketiga ada apa, abad keempat, dan seterusnya. Sampai gereja yang satu dari zaman purba itu mengalami perpecahan. Jadi gereja versi barat yang berpusat di Roma, yang sekarang terkenal sebagai gereja Roma Katolik, dan gereja versi timur, sebelah timur, itulah gereja ortodoks. Oh, ini gereja mulai baru 500 tahun kemudian setelah gereja Roma Katolik pisah dari gereja ortodoks, gereja di timur, gereja Katolik mengalami gonjang-ganjing dengan munculnya reformasi Protestan. Nah, saya jadi maklum kenapa gereja orang-orang Protestan tidak tahu ada gereja ortodoks, sebab munculnya sejarahnya itu bukan dari gereja ortodoks, munculnya dari gereja Roma Katolik, gitu kan. Nah, sejak dari perpecahan reformasi Protestan tahun 1054 itulah gerakan Protestan tidak pernah berhenti pecah sampai sekarang. Yang jumlahnya aliran atau denominasi Protestan itu yang terakhir saya baca, saya belum menemukan data yang terakhir lagi. Yang terakhir saya baca itu sudah 53.000 aliran Protestan, termasuk Pantekosta, Karismatik, dan lain-lain. Dengan ajaran yang berbeda-beda, dengan cara ibadah yang berbeda-beda, dengan teologi yang berbeda-beda. Jadi di situ saya melihat waktu, kalau gitu kekristenan bukan hanya karena Protestan dan Katolik, tidak. Ada yang lebih tua yang yang kita di Indonesia tidak mengenal, yaitu gereja ortodoks. Berarti ada 3 kelompok kekristenan di dunia ini. Gereja ortodoks, itu gereja paling tua yang berada di timur, dan gereja Katolik Roma di barat yang dengan pecahannya yaitu gereja-gereja Protestan. Nah, setelah akhirnya saya tidak tahu di mana ada gereja ortodoks. Nah, saya tidak tahu bahwa di seberang jalan daripada asrama saya, setiap pagi saya melihat gereja itu. Tapi saya tidak pikir itu gereja karena bentuknya kayak masjid. Kalau gereja ortodoks kan bentuknya memang kayak masjid, pakai kubah gitu. Saya kira itu masjid gitu, saya tidak tahu gitu. Karena dari sisi saya, salibnya nggak kelihatan, salibnya kayak kayu gitu aja, nggak kelihatan dari angle saya gitu. Nah, setelah saya mulai membaca ini, saya lama-lama mulai curiga juga.
Ya enggak masjid-masjid banget sih itu. Gitu. Nah, saya punya teman-teman yang teman-teman orang Korea yang tinggalnya di kampung di sekitar gereja itu, saya tanya, ini gereja apa? Gitu. Nah, kami tidak tahu, kami menyebutnya Daemorikyohoe bahasa Korea, artinya gereja kepala besar lah, karena banyak itu, oh gereja kepala besar, gereja apa ya saya tidak tahu. Tanya yang lagi, ini gereja apa? Mungkin itu gereja semacam gereja Katolik tanpa paus, katanya. Lu ini apa lagi ada gereja Katolik tanpa paus? Adalah tanya lagi apa itu gereja Anglikan dan macam-macam, tidak ada yang bisa jawab. Akhirnya waktu itu ada dosen saya orang Amerika, namanya Dr. Nelson. Saya tanya, Dr. Nelson itu gereja apa sih? Kalau saya tidak salah, itu dulu misinya gereja Rusia. Lo gereja Ortodoks dong. Iya mungkin, ya coba kamu ke situ aja kalau ingin tahu. Nah, akhirnya saudara, setelah saya diberitahu oleh Dr. Marlene Nelson ini, saya memutuskan ingin menyelidiki ini gereja apa. Akhirnya saya lah masuk ke gereja itu, waktu itu pas sembahyang senja, sore-sore. Kalau gereja Ortodoks itu ada sembahyangnya 7 kali sehari. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Jadi kalau gereja Ortodoks bukan hanya dibaca, yang dipraktekkan ada 7 kali sehari. Termasuk jam 3 petang tadi. Berarti ada 7 sembahyang 7 kali sehari. Yang mengikuti polanya Daud, tapi ada yang mengikuti polanya Nabi Daniel yang cuma 3 kali sehari. Kita baca kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang. Kalau gitu 9-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia 3 kali sehari dia berlutut berdoa kepada serta Tuhan. memuji Allahnya. Jadi ada dua model. Model Daud 7 kali sehari, model Daniel 3 kali sehari. Dan itu diperhatikan begitu dalam gereja Ortodoks, bukan hanya dibaca. Ya memang dari zaman purba ada sembahyang modelnya Daud 7 kali sehari, ada modelnya Daniel 3 kali sehari. Nah, saya lihat di situ pas sembahyang senja itu lampunya temaram, ada ukupan dibakar. Ini jelas bukan Katolik, ini bukan Ortodoks, bukan Protestan juga. Ini gereja apa? Saya jadi bingung waktu itu. Ya untunglah romonya waktu itu, Romo bule, orang Yunani ternyata, itu pakai jubah seperti yang saya pakai gini, keluar dari ruang kudus. Jadi kalau gereja itu dibagi 3 kayak Bait Allah di Yerusalem. Ruangan kudus, halaman, ruangan Maha Kudus, dibagi begitu. Ya. Sampai sekarang. Nah, akhirnya beliau keluar dari itu. Nah, saya disangka orang-orang Korea. Saya disangka anak Korea waktu itu. Diajak ngomong Korea, saya jawab dalam bahasa Korea. Terus saya jelaskan, saya bukan orang Korea, saya orang Indonesia. Oh, ada apa kamu kesini? Saya mahasiswa di sekolah itu yang seberang jalan itu. Oh, begitu. Saya tanya, ini gereja apa? Oh, ini gereja Ortodoks, bilang begitu. Apa itu gereja yang jadi zamannya para rasul itu? Oh ya, ya ini. Bagaimana Anda dapat membuktikan? Saya bilang itu. Bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa ini memang gerejanya dari zaman para rasul? Kamu tahu isi Alkitab? Ya tahu lah, saya kan mahasiswa teologi ya. Saya kan harus baca Alkitab setiap saat. Ya, kamu tahu kitab Kisah Rasul 17? Saya bilang, oh iya saya tahu. Setengahnya, cerita apa itu? Paulus di Areopagus, itulah kampung saya. Oh, ini di mana Areopagus itu? Di Athena. Athena di mana? Di Yunani. Ya, itulah kampung saya. Saya dilahirkan di situ. Oh, Anda orang Yunani ya?
Iya, saya orang Yunani gitu. Loh, memang orang Yunani masih ada. Pikir saya Yunani itu zamannya Plato, Aristoteles, zaman kuno itu. Ya ada ini di depan kamu nih. Saya orang Yunani daging dan darah, saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Oh, dan nenek moyang saya dulunya penyembah 12 dewa itu menjadi Kristen sejak Rasul Paulus berkhotbah di kampung saya ini. Ya, kampungnya di atas bukit itu. Di sebelahnya ada Parthenon, itu Pak, kuil yang paling besar di seluruh Athena. Ya, beliau di situ. Nah, sejak saat itulah nenek moyang saya menjadi Kristen di gereja yang dia harus didirikan oleh Rasul Paulus. Ya, gereja ini bukan gereja yang lain. Terus saya diem. Gimana? Ya sudah cukup lah untuk sekarang ya. Sekarang saya nggak bisa bantuin orangnya dari situ. Nenek moyangnya dari gereja itu, ya sudah ya udah disitulah saudara, akhirnya mulailah saya sering datang ke situ, dan beliau mengatakan begini, ya karena bahasa kita ada terbatas, saya waktu itu belum bisa bahasa Yunani, dan beliau pun bahasa Inggrisnya masih patah-patah, dan bahasa Koreanya pun tidak cukup untuk menjelaskan teologi. Maka beliau mengatakan begini, itu ada banyak buku-buku bahasa Inggris di situ, di perpustakaan, coba kamu ambil apa yang kamu ingin, kamu baca di rumah, belajar di sana. Akhirnya saya mengambil buku-buku bahasa Inggris, saudara, dari perpustakaan itu, saya bawa ke asrama, saya pelajari. Sampai 2 minggu saya nggak kemana-mana baca buku ini, macam-macam buku saya baca, yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Dan ketika selesai baca semua, ini gereja yang aku cari. Baik secara ajaran, baik secara praktek, ini gereja yang aku cari. Nah, akhirnya saya memutuskan saya harus bergabung pada gereja ini. Paginya saya pergi ke kantor beliau, namanya Romo Sotirios Trambas. Beliau sedang di kantor, terus saya masuk aja ke kantornya. Saya duduk menunggu beliau mengetik, terus beliau menoleh. Oh, ada apa? Ada perlu apa? Katanya. Saya mengatakan, saya ingin bergabung ke gereja Ortodoks. Ada apa kamu mau bergabung ke gereja Ortodoks? Kamu tahu nggak? Gereja ini gereja yang paling banyak menderita dari zaman awalnya. Dianiaya Kaisar Romawi. Setelah itu ketika bidat-bidat muncul, ya dianiaya oleh para pendukung bidat. Nah, ketika itu ada perang salib, kami juga yang diserang dalam perang salib itu. Dan ketika Islam muncul, kami juga yang dianiaya oleh Islam. Dan ketika kami tersebar ke Rusia, komunis muncul, kami juga yang diserang oleh komunis. Sampai 40 juta umat Ortodoks selama pemerintahan komunis itu yang dibantai oleh orang komunis. Kenapa kamu tertarik pada gereja yang demikian ini? Udahlah kamu di gereja Protestan, nanti kamu di sana pasti digaji sana. Banyak gajinya dari gereja itu. Di situ saya tersinggung, saudara. Saya tanya kebenaran kok yang dianu gaji. Bukan itu yang saya cari kok. Saya tidak cari gaji, saya cari kebenaran ini. Saya pulang dengan hati saya sakit sekali. Karena ditolak. Saya nangis semalam itu. Tuhan, Engkau sudah menuntun saya untuk bertemu dengan yang saya cari ini kok. Sekarang saya ditolak, Tuhan. Nangis malam itu, saya tidak tidur. Saya terus berdoa, Tuhan gimana ini? Akhirnya saya putuskan paginya. Kayak nyanyiannya Elvis itu, it's now or never. Sekarang atau enggak pernah. Akhirnya pagi itu saya kembali datang ke beliau. Nah, beliau pura-pura enggak tahu. Saya duduk, didiamkan saja oleh beliau. Ya, oleh beliau. Terus, akhirnya lama-lama dia noleh. Loh, ada apa? Kok datang lagi? Yang kemarin apa? Dia pura-pura nggak pernah ngomong aja beliau itu. Yang kemarin apa? Saya ingin bergabung ke gereja Ortodoks. Untuk apa? Kamu mau bergabung itu untuk apa? Katanya begitu, kata beliau. Akhirnya, oke. Kalau kamu maksa, aku ingin tanya. Berikan satu alasan saja. Mengapa kamu tertarik dengan iman Ortodoks?
Berikan satu alasan saja. Saudara, saya bingung lah saudara. Lah, cuma satu alasan. Lah, kalau itu benar, syukur. Kalau enggak gimana? Ditolak lagi saya. Nah, pikiran saya begitu. Waduh, tapi ya sudah, pada akhirnya hati saya mengatakan, katakan apa yang ada di hatimu. Sejujurnya. Tidak usah kamu buat-buat, tidak usah pura-pura, sejujurnya. Itu suara hati saya mengatakan gitu. Akhirnya saya mengatakan pada beliau, saya menemukan kebenaran dalam gereja Ortodoks. Beliau langsung menolak, kaget gitu. Apa? Coba lagi. Saya menemukan kebenaran dalam gereja ini. Betul, betul. Ucapkan lagi. Saya menemukan kebenaran dalam gereja ini. Langsung beliau berdiri, saya dirangkul, welcome, katanya. Ternyata bukan ditolak, saya diuji. Saya diuji oleh beliau. Welcome, kan, saya dirangkul. Saya nangis di pundak beliau ini. Saya dilus-lus kepala saya ini. Udah, selamat. Nah, disitulah saya akhirnya pada bulan September tanggal 6 tahun 1983. Ya, kalian banyak belum lahir ya. Saya masih remaja waktu itu. Bulan September, 6 September tahun 1983, secara resmi saya diterima di gereja Ortodoks. Dan pada tahun itu, sayalah putra Indonesia asli yang lahir di Indonesia, yang pertama kali bergabung kepada gereja Purba ini. Dan akhirnya dari sana saya melanjutkan pelajaran saya ke Yunani. Dari Yunani saya melanjutkan kuliah saya ke Amerika, dan tahun 1987 saya ditahbiskan jadi Romo, dan setelah itu tahun 1988 bulan Juni tanggal 8 saya tiba kembali di Indonesia setelah 10 tahun melanglang dunia, tidak pernah pulang. Saya kembali ke Indonesia. Ya, pertama-tama saya tidak tahu ini nanti gimana, ini gereja Ortodoks itu Protestan bukan, Katolik bukan, gitu loh. Mau didaftarkan kemana ini? Saya berdoa pada Tuhan waktu itu. Di dalam hati saya ada kata-kata, kebenaran itu punya caranya sendiri untuk membela dirinya, kamu tidak usah bela. Itu suara yang dalam hati saya. Kebenaran itu punya caranya sendiri untuk membela dirinya, kamu tidak usah bela. Lakukan saja tugasmu. Betul saudara, akhirnya saya tiba di Indonesia. Akhirnya saya bertemu dengan teman saya, dan saya waktu itu ya teman saya ya masih karismatik semua gitu. Jadi saya nggak bisa memberitahu siapa saya gitu. Nah, ketemu kebanyakan teman saya masih ada persekutuan doa di Solo dulu yang pernah saya dirikan. Saya bertemu dengan mereka. Jadi saya akhirnya tinggal di Solo. Nah, saya masih diundang, tapi masih dalam pikiran mereka saya masih karismatik gitu kan. Ya, tapi selama lama-lama mereka mulai mendeteksi, kok ajaranmu beda ya? Ini ajaran apa? Nah, di situ saya mulai menjelaskan. Kita dari karismatik selalu mengatakan gereja mula-mula. Tapi apa kita tahu gereja mula-mula itu apa? Ya, mereka tidak tahu. Akhirnya saya jelaskan. Dari situlah saudara mulai saya misinya di kota Solo. Sampai akhirnya tahun 19 ya, untuk singkat cerita saja, 1991 akhirnya gereja Ortodoks Indonesia ini disahkan oleh pemerintah melalui Departemen Agama, meskipun untuk sementara dititipkan di bawah Depak Protestan. Ya, karena kalau belum ada Depaknya ya, di bawah Depak Protestan. Yang penting kita tidak liar, yang penting kita punya payung hukum ya. Nah, akhirnya tahun 1985 saya mulai ke Jakarta untuk memulai penginjilan di sana. Waktu itu di Solo sudah ada yang menggantikan saya. Ada salah satu yang namanya sekarang Romo Alex, dulunya orang Buddha, akhirnya jadi Ortodoks. Sekarang akhirnya saya serahkan gereja di Solo pada beliau.
Nah, saya ke Jakarta. Nah, mau dari Jakarta inilah akhirnya waktu itu saya ketemu Pak Bambang Niruseno, saya ketemu Pak Yusuf Roni, yang mereka akhirnya mau belajar tentang iman ortodoks ini. Pak Bambang Niruseno saya ajar selama 2 tahun tentang Gereja Timur. Kenal kan Pak Bambang Niruseno ya? Itu murid saya itu, saya ajar selama 2 tahun. Pak Yusuf Roni juga. Hanya Pak Yusuf Roni akhirnya entah alasannya sendiri, dia akhirnya keluar, dia mendirikan gerejanya sendiri namanya Kemah Abraham. Pak Bambang Niruseno tetap ortodoks, hanya dia tidak jadi Romo, dia kembali mengikuti gereja ortodoks yang dari Mesir, gereja Koptik, ya, gitu. Tapi masih sering ketemu saya. Begitulah saudara, akhirnya dari situlah mulai gereja ortodoks yang berkembang ke sana kemari. Meskipun masih kecil, kita sudah ada di Sumatera, kita itu sudah ada di mana kita ada? Mana aja? Bali, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Lampung, sudah Sulawesi di Manado, di Kota Mobagu, di Makassar, di Palu, dan kalau Tuhan berkenan nanti di tempatnya Ronald di Luwuk Banggai. Nah, di sana jadi gereja ortodoks terus berkembang sampai sekarang. Dan banyak orang menemukan gereja ortodoks melalui YouTube saya. Mungkin barangkali sebagian saudara melihatnya dari YouTube saya ya. YouTube Romo Daniel Biantor. Oke, baik. Nah, itu sejarahnya supaya saudara tidak bingung dari mana asal usulnya gitu. Jadi saya adalah yang membawa iman ortodoks ini pertama kali, dan yang pertama mendirikan gereja ortodoks Indonesia. Jelas ini ya? Itu sejarahnya. Nah, sekarang kita masuk pada materi pelajaran kita.